Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan kita yang kesekian, ke-14. Mungkin sekarang perkuliahannya agak beda dengan yang lain, ya karena memang dari pertemuan awal sampai pertemuan yang kemarin sudah sinkron, berarti sekarang kita sudah saatnya asinkron. Ya, jadi dua pertemuan ke depan itu asinkron. Untuk absen, nanti silakan bisa mengisi kuis yang ada beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Ya, jadi setelah mengakses video ini, silahkan untuk kemudian bisa membaca PowerPoint-nya, dan kemudian jangan lupa untuk mengisi jawaban di lms.itelkom-pwt.ac.id. Nah, di sana nanti setelah kalian mengisi jawaban, jangan lupa disubmit agar saya bisa absen kalian. Jadi absennya nanti lewat kuis itu. Oke. Baik, singkat saja pada pertemuan kali ini, karena pertemuan kita tinggal 2 kali lagi, setelah itu UAS. Nanti kita akan bersama-sama membahas tentang materi kita, yaitu tentang konsep hijrah dan jihad, radikalisme agama, dan moderasi beragama. Oke, sebelumnya saya mohon izin share screen dulu. Bentar. Oke, sudah terlihat ya, saya Maximis. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi kita, yaitu adalah konsep jihad, konsep hijrah, jihad, radikalisme agama, dan moderasi agama. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar di media atau membaca di medsos terkait dengan konsep hijrah dan jihad, radikalisme agama, dan moderasi agama. Ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai umat Islam agar hijrah kita dan jihad kita itu sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam ajaran Islam, yaitu berlandaskan akhlakul karimah. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke hijrah dulu ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah hijrah gitu ya. Dari mulai SD dulu ada pelajaran tentang hijrah, dan sekarang juga banyak artis-artis yang melakukan hijrah juga itu ya. Dan juga tokoh-tokoh publik yang lain. Kalau kita kupas lebih mendalam bahwa hijrah secara etimologi merupakan berpindahnya seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan kebaikan. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, mungkin yang tadinya serba duniawi, ya, kemudian menjadi diimbangi dengan serba ukhrawi setelah hijrah, ya, yang tadinya mungkin hanya mementingkan kepentingan dunia saja tanpa adanya perasaan peduli terhadap nasib kita di akhirat. Nah, kemudian setelah memutuskan untuk berhijrah, kemudian melakukan amalan-amalan kebaikan seperti sholat, ya ini mungkin di malam hari sepertiga malam terakhir gitu ya, teman-teman bangun untuk melaksanakan sholat tahajud misalnya, kemudian melanjutkan dengan sholat subuh dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Ya, tujuannya adalah tujuan untuk kebaikan. Next slide. Nah, hijrah pada awalnya ketika istilah ini digunakan, yaitu diartikan sebagai keluarnya Rasulullah SAW dari kota Mekah, yaitu kota kelahiran beliau, menuju ke Yathrib ya, atau Madinah. Sebelum menjadi Madinah, nama aslinya itu dulu namanya kota Yathrib. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kota yang tadinya pedesaan gitu ya, yang belum begitu maju, kemudian menjadi perkotaan, ya, perkotaan, sehingga disebut dengan Madinah. Nah, dengan maksud untuk keselamatan dirinya serta pengembangan ajaran Islam yang wajib disyiarkannya. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, nah, kemudian beliau berhijrah bersama para sahabat. Nah, kita sudah tahu semuanya lah bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah, kemudian disambut oleh penduduk Madinah, penduduk Yasrib pada waktu itu dengan riang gembira. Ada yang mendendangkan qasidah-qasidah,
ada yang memukul-mukul rebana itu ya. Ya, jadi tola'al badru alaina mintamin yati wada dan seterusnya. Kemudian lagi penyebab hijrah pada zaman Rasulullah adalah karena kekejaman kaum kufar Quraisy pada kaum muslim gitu ya. Jadi hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah ke Madinah dan kemudian disambut baik oleh penduduk Madinah. Dan akhirnya di kota Madinah ini Islam bisa berkembang dengan pesat ya, yang tadinya susah untuk mendapatkan Islam di Madinah, di Makkah dengan berbagai tantangannya bahkan sampai akan dibunuh, para sahabat pada yang disiksa, Rasulullah dilempari batu dan seterusnya. Nah, kemudian hijrah di Madinah disambut dengan baik oleh penduduk Madinah dan banyak komunitas-komunitas orang-orang penduduk Madinah yang memeluk agama Islam pada waktu itu. Nah, kemudian kalau kita telaah lebih lanjut, sehijrah setidaknya mengandung 3 makna ya, di antaranya ketutupan ya, gambar saya taruh bawah saja. Nah, ini hijrah makaniyah ada atau hijrah tempat, jadi berpindah tempat dari seorang ke orang yang satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian hijrah nafsiyah, yaitu hijrah secara spiritual dan intelektual ya. Jadi dari yang tadinya kekafiran menuju kepada keimanan. Yang ketiga adalah hijrah amaliyah, yang berarti hijrah atau pindah secara perilaku seperti perbuatan meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah agama Islam yang tadinya mungkin tidak pernah sholat begitu ya, atau sholatnya bolong-bolong, kemudian setelah memutuskan menekadkan hati untuk berhijrah menuju ke kebaikan ya, jadi kemudian yang tadinya sholatnya mungkin baru 1 2 ya, 2 subuh, kemudian 1 kali lagi gitu ya, kemudian atau sehari 2 kali, sehari 1 kali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 1 kali, sehari kosong dan seterusnya. Kemudian menjadi genap 5 5 5 5 itu ya. Jadi sehari 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kemudian lagi hijrah digunakan untuk mengistilahkan perpindahan yang sifatnya buruk kepada yang sifatnya baik. Jadi misalnya dari satu ke tempat yang lain, menjauhi perkataan yang kotor dan keji, hijrah lisannya itu ya, yang tadinya sering ngomong jorok-jorok, sering menyakiti tetangganya, sering menyakiti temannya, kemudian menjadi berkata yang baik-baik karena tahu hadis bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau ketika tidak bisa, lebih baik diam. Dan hijrah hati, jadi menjauhi perbuatan, jadi yang tadinya menyukai sesuatu yang buruk, kemudian membenci sesuatu yang buruk dan menyukai yang baik-baik. Nah, banyak istilah dalam Al-Quran dan memiliki makna yang banyak ya, karena kosakata di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang ada kata-kata yang memiliki makna ganda, tidak hanya satu. Ya, hijrah bisa berarti mencela sesuatu yang benar karena takabur. Hijrah berarti berpindah dari satu ke tempat yang lain guna mencari, mempertahankan atau keselamatan diri guna mempertahankan akidah. Hijrah fahjuruhunna. Hijrah berarti pisah ranjang antara suami dan istri. Hijrah berarti mengisolir diri. Tetapi yang kita gunakan sekarang ini yang berpindah satu ke tempat-tempat lain untuk keselamatan diri. Atau kita lihat sejarah hijrah gelombang pertama, yaitu ketika pengikut Rasulullah SAW hijrah ke Abyssinia, ya, Habasah itu ya, yang sekarang Ethiopia, untuk menghindari kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh kafir Quraisy di Mekah. Nah, di sana ada raja yang bijaksana dan adil, namanya Raja Najasyi, Raja Negus. Nah, ini hijrah gelombang pertama. Nah, kemudian hijrah gelombang kedua, yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian hijrah ya, hijrah pada masa Nabi perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari Makkah ke Madinah. Nah, saking pentingnya momen hijrah ini, akhirnya kemudian setelah disepakati bahwa umat Islam mau membuat kalender gitu ya, atau pada waktu itu ketika Khalifah Umar bin Khattab kalau tidak salah menjadi khalifah, beliau banyak menerima surat ya, surat dari berbagai penjuru negeri karena wilayah Islam sudah luas.
Nah, tetapi tidak ada tanggalnya, ya, tidak ada tanggalnya. Jadi tidak tahu ini surat sudah berapa hari, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan di sini datangnya, ditulisnya itu ya. Jadi kalau kita ada chat WA kemudian nggak ada tanggalnya kan bingung gitu ya. Ini orang ngechat kapan itu ya. Nah, akhirnya kemudian disepakati bahwa akan dibuat kalender Hijriah, ya, kalender Islam gitu ya. Tapi kemudian banyak usul, ada yang mengusulkan sejak Nabi diangkat sebagai Rasul, itu ada usulan yang ketika hijrah itu ya, jadi yang menjadi titik nolnya atau tahun nolnya itu ya. Nah akhirnya disepakati bahwa uh, kalender hijriah yang kita pakai sekarang ini 1443 atau 44 ya, itu digunakan titik awalnya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, nah, dan seterusnya. Jadi pada saat ini gitu ya, hijrah itu mengalami pergeseran makna. Hijrah lebih diidentikan sebagai transformasi diri seorang muslim dari yang kurang religius menjadi religius dengan ditandai mengedepankan hal-hal yang dianggap sebagai sunnah Rasul. Nah, ada beberapa tips berhijrah biar kita tidak kesasar gitu ya. Yang pertama di antaranya adalah yang pertama carilah guru yang benar. Karena ya, guru itu eh, sangat penting ya, guru dan apalagi dalam bidang agama itu ya. Nah, ini kalian harus punya guru yang benar. Jangan sampai hanya berguru kepada Mbah Google ya, karena Mbah Google di mana-mana beberapa yang tipe macam apapun di Mbah Google itu ada ya. Jadi teman-teman harus punya guru yang benar. Kalau nyari di Google ya untuk referensi tambahan ya nyari yang apa namanya selektif lah, jangan asal asal didengarkan kemudian langsung diamalkan. Kita harus selektif, benar apa enggak ini sesuai dengan apa yang saya yakini dan pelajari sejak dulu. Karena ketika kita belajar kepada internet atau Mbah Google misalnya, ketika kita salah Mbah Google tidak tahu itu ya. Kalau misalnya kita belajar membaca Al-Qur'an misalnya, kemudian kita belajar langsung kepada guru, ya misalnya kita membaca alif lam mim, tetapi bacanya alama itu ya. Ya karena baru belajar ya wajar gitu ya. Tetapi ketika ada guru di depannya maka akan diingatkan, weh salah, ulangi lagi. Ini bacanya alif lam mim. Nah, nanti ada yang mengingatkan. Itu misalnya hamim itu. Kalau misalnya nggak berguru loh, ini kan hurufnya ha, bacanya ha, mim bacanya ma, hama itu ya. Jadi salah itu ya. Jadi memang dalam belajar ilmu agama itu butuh yang namanya guru. Jadi carilah guru yang benar yang bisa membimbing kita di dalam beragama ini sehingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Oke, nah Pak, kalau belajar dari YouTube gimana Pak? Ya silahkan untuk referensi tambahan saja. Tetapi kalau misalnya dari dasar itu teman-teman harus mencari guru. Kalau misalnya untuk tambahan, untuk referensi, untuk mengingatkan diri misalnya, ya itu silahkan. Tetapi kalau untuk belajar yang detail, yang sifatnya itu memang butuh pemahaman yang mendalam, itu carilah guru. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam belajar. Ya, sabar dalam belajar, teman-teman dalam belajar harus sabar. Jadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam belajar itu memang ya masih belum cukup karena ilmu ini sangat luas. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan keluarga, teman, dan lingkungan lama. Jadi saya sudah berhijrah, saya langsung pergi dari rumah itu jangan. Ya tetap kita apa namanya keluarga kita jangan ditinggalkan, teman-teman kita, lingkungan kita juga jangan ditinggalkan. Nah, Pak, tapi teman saya dia tiap hari mabuk, Pak. Ya intensitasnya saja yang dikurangi, tetapi silaturahmi tetap dijaga. Jangan sampai langsung hilang, kemudian nggak tahu di mana itu ya. Ketika di WA oleh orang tuanya lagi hijrah itu ya, itu jangan. Hijrah bukan berarti kabur gitu ya. Ya, tetapi siapa tahu dengan kita bertahan di lingkungan lama, teman-teman kita akan apa namanya mendapatkan hidayah gitu ya. Jadi oh Mas ini ketika dia sudah yang tadinya nggak baik menjadi baik kok kelihatannya permasalahannya jadi banyak terselesaikan, rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah tenang. Lah, siapa tahu teman kita itu ikut terinspirasi. Kemudian hormatilah orang lain, jangan sampai
ketika kita sudah berhijrah, kemudian menganggap orang lain itu buruk semuanya. Itu tidak boleh. Itu godaan setan. Ya. Ya tetap hormati orang lain, ya kita sama-sama untuk belajar tentang kebaikan, belajar untuk berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, imbangi simbol keislaman dengan akhlakul karimah. Jadi tidak cukup mengganti yang tadinya pakai topi menjadi peci, gitu. Yang tadinya pakai kaos oblong menjadi baju koko, yang tadinya belum apa namanya hijab menjadi berhijab. Jangan hanya itu saja, imbangilah kostumnya atau aksesorisnya dengan akhlakul karimah. Kata-katanya yang baik, jangan suka mencaci orang lain, kata-katanya yang apa namanya sopan. Kemudian jangan suka menjelek-jelekan orang lain. Kemudian lagi nah ini ketutupan lagi, itu geser ke sini. Guru yang tidak hanya pandai ilmu agama tetapi soleh dalam kehidupan nyata. Ya, jadi tidak hanya teori saja tetapi prakteknya juga soleh, kata-katanya baik gitu ya. Kemudian sabar, lemah lembut, tidak sombong, tidak suka menjelekkan orang lain, tidak suka membuka aib orang lain, menghormati perbedaan yang ada itu ya. Nah, kemudian lagi sabar dalam belajar tadi sudah itu ya. Nah, harus belajar, belajar dan terus belajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Islam kan minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, ilmu itu laksana cahaya, al ilmu nurun ya. Nah, yang bisa menerangi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya, jadi agama itu memang seperti cahaya. Ketika kita dalam kegelapan berjalan di tengah kegelapan malam misalnya. Nah, kemudian kita nggak punya lampu gitu ya. Misalnya menaik motor atau jalan kaki di tempat yang gelap dan kita belum pernah lewat situ. Nah, kalau ada lubang, ada tiang, ada jalan yang tidak baik, ada jurang di tepinya gitu ya. Kalau nggak ada cahaya ya kita nggak bisa melihat, ya bisa jadi kita terjeglong itu ya apa namanya kejeblos ya, atau masuk ke jurang atau nabrak pohon dan lain-lain. Tetapi ketika ada cahaya, baik itu cahaya senter atau cahaya motor, lampunya misalnya menyala, ya kita akan lebih mudah membedakan mana jalan yang mulus atau jalan yang benar dan mana jalan yang berlubang, mana jurang, mana ada pohon sehingga kita bisa menghindarinya sehingga kita selamat. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia. Bukan hanya perjalanan sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun ya, kita di dunia ini, ketika kita tidak punya ilmu, ya, ilmu agama, maka hidup kita akan gelap, yang halal diharam, yang haram dihalalkan semuanya, disikat semuanya itu ya, yang perbuatan buruk dilakukan dan seterusnya. Ya kita tidak akan selamat kalau begitu. Gitu. Tapi ketika kita hati-hati, yang baik-baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan, insya Allah hidup kita akan menjadi selamat. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, jangan tinggalkan keluarga yang tadi sudah ya. Kemudian hormatilah orang lain, jangan sampai kita merasa sombong, ujub gitu ya. Ya, kemudian menganggap orang lain itu ketika kita sudah bersedekah misalnya, menganggap orang lain kikir semuanya, ketika kita sudah menuntut ilmu, menganggap orang lain bodoh semuanya. Ketika kita sudah berhijab misalnya, lantas menilai yang tampak rambutnya, ya, itu buruk. Ya memang itu tidak baik gitu ya. Tapi siapa tahu suatu saat nanti mereka bertobat dan kemudian menjadi lebih baik daripada kita. Ya jadi intinya kita tidak boleh suudon kepada orang lain. Ya kita dakwah dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang buruk. Imbangi lahiriah dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian yang kedua, sudah berapa menit? Oke, rekam kan? Nah, saya cek dulu sudah direkam apa belum? Uh, oh sudah, saya kira belum direkam. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya yaitu adalah jihad.
Nah, ini teman-teman juga sering mendengar kata jihad. Jihad berasal dari bahasa Arab jahada yang bermakna bersungguh-sungguh. Nah, jihad dalam pengertian bahasa berasal dari arti kata jahad ya, yang bermakna berusaha bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan. Ya, kemarin kita sudah belajar ijtihad, yang di sana ada berasal dari kata jahada. Jadi menanggulangi musuh yang tampak, setan dan juga hawa nafsu. Nah, jihad yaitu bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan, sehingga jalan jihad itu tujuannya adalah untuk menegakkan kebaikan guna mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan jihad pun bisa berbeda-beda. Ada yang berhati, ada yang menegakkan kebenaran dan keadilan, ada yang menjaga amalan fardu itu juga termasuk jihad, sholatnya, puasanya, kemudian zakatnya dan lain-lain. Jadi menuntut ilmu juga termasuk jihad karena li'ila'i kalimatillah. Nah, jadi wajah hidup fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang besar, sebenar-benarnya. Jadi jihad itu maknanya luas, tidak hanya berperang saja. Jadi menyebarkan syariat Islam, kemudian dengan dialog, dengan diskusi, dengan dakwah itu juga termasuk jihad. Nah, dalam Islam kewajiban berjihad hanya dalam tataran perantara atau wasilah saja, dengan tujuannya adalah untuk membawa petunjuk hidayah kepada umat manusia menuju agama Allah. Sehingga ketika dakwah dengan cara yang damai itu sudah bisa terrealisasi atau hidayah itu sudah dapat tercapai, maka itu lebih utama daripada harus mengangkat senjata. Ya, kalau konteksnya sedang damai ya harus dengan cara-cara yang damai. Nah, pada masa Rasulullah jihad berperang ya pada waktu itu karena memang sudah berjihad dengan damai, dengan santun, tetapi diperangi. Nah, kemudian Rasulullah sudah ngalah gitu ya, sudah ngalah, minggir atau pergi ke Madinah, masih dikejar-kejar dan mau dibunuh gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau umat Islam harus melawan untuk mempertahankan diri gitu ya. Sehingga jihad pada waktu itu memang diperlukan. Ya, tetapi kalau kita lihat konteks Indonesia zaman sekarang gitu ya, ya insya Allah dengan dakwah dengan akhlakul karimah, dengan ceramah-ceramah itu sudah cukup. Nah, berbeda ketika dulu ketika zaman penjajah itu ya, penjajah ke sini untuk menjajah Indonesia, ya kita sebagai umat Islam harus mempertahankan kedaulatan negara Indonesia ini mengusir penjajah, sehingga pada waktu itu mengusir penjajah termasuk jihad fi sabilillah. Nah, kalau misalnya kita lihat konteks sekarang bahwa banyak orang yang mengatasnamakan jihad, tetapi caranya dengan cara memakai rompi yang ada bomnya atau memasang bom di hotel mana, gitu ya, atau di pos polisi mana, ya itu bukan jihad, itu jahat. Karena eh, jihad yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak seperti itu. Pada waktu zamannya Rasulullah ketika berjihad itu ya harus kalau orang-orang yang sudah bersahadat tidak boleh dibunuh. Ketika ada orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Ketika orang yang tidak mengangkat senjata tidak boleh dibunuh. Pohon-pohon dan sarana prasarana tidak boleh dirusak. Perempuan, anak-anak dan orang yang sudah tua renta tidak boleh dilukai. Nah, kalau kita lihat konteksnya sekarang, ada yang mengatasnamakan jihad, tetapi caranya dengan mengebom pos polisi, misalnya yang dibom itu ya Muslim, yang meninggal, yang lewat juga banyak orang Muslim ya. Nanti ya itu bukannya dapat pahala, tetapi dapat dosa dan dosanya sangat besar ya. Jadi teman-teman jangan mudah teriming-iming apa namanya dijanjikan surga dengan cara yang seperti itu. Ya nanti bidadarinya takut gitu ya. Nggak ada tangannya karena apa meledak itu kan tangannya sudah pada putus gitu ya. Ya, jadi teman-teman harus waspada karena memang generasi muda inilah yang menjadi incaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makna radikalisme dan moderasi agama. Ya, ini radikalisme memang sedang marak gitu ya. Ya walaupun ada segi pro dan kontra itu ya. Ada yang setuju tidak setuju tetapi kita bahas secara ilmiah. Ya, radik berasal dari bahasa Latin yang bermakna akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa diartikan sebagai menyeluruh habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Nah,
Menurut KBBI, radikalisme berarti paham atau aliran radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Ini yang kita garis bawahi, ini kekerasan, dengan cara kekerasan dan drastis. Jadi kepengen perubahan, tetapi caranya itu dengan kekerasan. Kalau menurut BNPT, suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Nah, cirinya yaitu adalah intoleran, tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain yang berbeda. Yang kedua itu fanatik, selalu merasa dirinya benar dan menganggap orang lain salah. Ya, menganggap diri kita benar ya itu ya apa yang kita yakini itu benar ya itu penting, tetapi tidak lantas kemudian menganggap orang lain itu salah semuanya. Kemudian eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. Kemudian revolusioner cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan baik dengan cara eh, apa namanya eh, kata-kata yang verbal, kekerasan secara verbal maupun secara fisik gitu ya, apalagi sampai membunuh. Kemudian 3 indikator dalam melihat seorang radikal apa tidak. Yang pertama, dalam hal keyakinan, ia mudah mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan dirinya apa tidak. Di radikal dalam keyakinan. Ya, ketika mudah mengkafirkan umat Islam lain, itu ya, ya ini bahaya karena ketika ternyata tuduhan itu tidak, yang dituduh itu tidak sesuai dengan apa yang tertuduh kan, ya misalnya kita menuduh kafir si A, ternyata si A menurut Allah itu tidak kafir, maka tuduhan itu balik kepada kita dan kita yang dihukumi oleh kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jangan sampai ya naudzubillah min dzalik. Maka dalam angka kehati-hatian ya jangan sampai kita memudahkan mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Padahal perbedaan yang ada itu kemarin kita sudah bahas itu kebanyakan itu masalah istilah, istilahnya yang mungkin dua-duanya ini memiliki dalil yang sama, yang sama-sama punya dalil gitu ya, dan sama-sama dibenarkan oleh Islam. Nah, kemudian karena dia tidak tahu gitu, kemudian dia terbawa emosi karena minim ilmu juga mudah mengkafirkan orang lain. Ya ini teman-teman jangan mudah seperti itu. Yang kedua, radikal dalam tindakan. Yang kedua yaitu seringkali dalam tindakannya ia membunuh orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan ya dengan cara mengebom, menembak dan seterusnya. Nah, seringkali merasa terpanggil untuk berjihad dengan membunuh sesama muslim maupun sesama manusia karena mereka berbeda agama tetapi masih satu tanah air. Ya, jadi pada waktu mungkin dia tidak membaca sejarah Rasulullah yang pada waktu hidup di Madinah itu berdamai dengan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi dan seterusnya. Nah, kemudian radikal dalam ideologi, ya ini juga banyak itu ya yang ingin mengganti dasar negara yang sudah melalui kesepakatan pendiri bangsa menjadi sesuai dengan apa yang dipahami sendiri gitu ya. Jadi yang founding father kita bangsa Indonesia sudah meyakini, sudah menyepakati bahwa negara kita adalah NKRI, kemudian berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Kemudian ada yang mau mengganti, misalnya ada NII, Negara Islam Indonesia, ada Khilafah, ada juga PKI, komunis dan seterusnya yang di luar kesepakatan yang sudah ada. Ini radikal dalam ideologi. Nah, moderasi beragama yang terakhir, moderasi beragama berarti kesedangan, tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau kita bahas singkatnya ya, moderasi itu ya yang sedang-sedang saja, lawan dari yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya. Jadi jauh dari kekerasan dan mengutamakan nilai-nilai kedamaian. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat. Jangan lupa nanti dikerjakan kuisnya hanya sedikit saja itu ya. Itu untuk absen gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.